Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, berarti mereka sudah berkomitmen untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda. Masing-masing harus menyesuaikan diri dengan pasangan mengenai hobi, makanan minuman favorit, lagu yang disenangi, dan tentang hal yang tidak disukai pasangan. Dengan menyatukan dua kepala yang berbeda, beberapa orang menganggap ketika menikah mereka harus merelakan hal-hal yang mereka senangi, ya, hobi misalnya. Mereka merasa terbatas tidak sebebas dulu ketika sebelum menikah. Hal ini pun menjadi pertanyaan yang tidak pernah terjawab oleh mereka yang belum memutuskan untuk menikah, apakah menikah akan merenggut kebebasannya? Menikah itu tuh nggak sampai merenggut kesenangan kita buat melakukan hobi-hobi kita ya. Membatasi iya mungkin ya, tapi kalau misalkan ngerenggut mah enggak. Mungkin sebelum saya menikah pun punya pemikiran seperti itu, tapi pada kenyataannya kalau udah menikah mah enjoy sih, nggak ada stigma untuk merenggut kebebasan kita untuk melakukan hobi, menjalankan hobi atau beraktivitas dengan hobi kita, nggak ada. Sebelum menikah atau singlenya main kemana aja yang ajak, hayu gas. Kalau setelah menikah mah jadi manajemennya lebih teratur, keuangan, waktu, semuanya. Jadi secara kuantitas mungkin lebih sedikit, tapi secara kualitas mungkin lebih baik setelah menikah. Kalau orang Lembang tapi udah di Lembang mah harus udah berapa teh? Soalnya dicetrekeun lewat tracking. Menikah saya tuh dari 2020, berarti udah 3 tahun. Terus jangan malu-malu lah kalau capek, bilang aja. Kalau mau istirahat aja gitu. Terutamanya kalau mau sebat, hayu itu tanya. Yang saya rasakan sih setelah menikah pun alhamdulillah bisa menjalani hobi, tapi tidak sebebas atau ada batasan lah. Batasan yang hadir bukan karena kita menikah, tapi karena kita membatasi diri. Aja dulu agar kita bisa diberikan keselamatan di perjalanan hingga bisa. Setelah makin dewasa, makin banyak masalah, makin banyak masalah yang lebih berat mungkin setelah dewasa. Jadi kesenangan itu tetap perlu tetap perlu dijaga. Salah satunya ya karena saya senang, saya hobi naik gunung. Jadi pelampiasannya ke sini ketika saya mulai pusing atau apa ya, salah satu refreshingnya salah satunya naik gunung. Kalau misalkan laki-laki setelah dewasa itu harusnya punya hobi, jadi ketika pusing, ketika itu tuh ada refreshing kemana gitu. Kalau misalkan nggak punya hobi, takutnya arahnya yang lain-lain gitu refreshingnya. Setelah menikah pun, ya saya udah tahu gitu. Kalau misalkan ketika saya mau minta izin gitu buat main, buat naik gunung, ya pastinya juga itu satu hal yang memang seperti biasa saya lakukan sebelum saya menikah dengan dia gitu. Gak ada respon yang berbeda gitu dari yang sebelum menikah. Setelah menikah pun
Ya karena dia udah tahu, nah responnya seperti itu aja gitu. Jalur air sumber airnya nggak ada. Tidak ada. Jadi memang harus sudah bawa dari bawah. Yang penting kegiatannya positif lah gitu. Kalau negatif kan siapa yang mau ngizinin ya? Istri dari dulu sebelum menikah mungkin dia udah tahu apa aja kegiatan saya ya, Kang Gilang, kegiatan outdoornya apa gitu, teman-teman bermain saya siapa. Jadi beliau pun mengetahui bahwa ada hal-hal tertentu yang nggak akan bisa saya lepas gitu, dan itu akan terus berlanjut. Yang warna kuning itu Karat itu loh, warna karat. dari limbah apaan, Mas? Limbah kawah. Jadi air Karena dari awalnya udah tahu saya hobinya apa, saya senangnya apa, jadi istri saya udah mengizinkan, cuman yang jadi pertimbangannya waktunya bagaimana, biayanya seperti apa. Iya duanya. Ya. Tapi 2 titik. Keren ya talian. Istri tuh ketika dapat informasi, misalkan saya mau ke mana itu, mau lakukan pendakian kemana, itu secara tidak langsung menyetujui, karena emang dia tahu bahwa pendakian, khususnya pendakian gunung itu udah jadi salah satu hal yang penting buat saya gitu. Biasanya setelah dapat informasi malah istri itu support. Ini butuh apa aja nih? Perlengkapan yang udah misalkan udah nggak bisa dipakai apa aja nih? Gitu misalnya. Malah disupport. Dari awal sih kita, kalau keluarga saya, keluarga kecil saya dari awal memang yang penting kita komunikasi. Yang penting komunikasi, keterbukaan gitu ya. Kalau misalkan memang kita ada keperluan kemana, ya kita komplain gitu ke istri kita. Sehingga istri kita kan tahu gitu, kita mau kemana, keperluannya apa, tujuannya kemana gitu kan. Yang penting jelas gitu. Nantinya kalaupun memang ada ketidaksetujuan, nantinya kan kita bisa negosiasi sama istri kita gitu. Intinya mah istri senang, anak senang, kita tenang. Yang skala prioritas, karena kan main naik gunung, hobi itu kan tersier ya, maksudnya bukan pokok. Yang penting yang pokoknya sudah tercukupi, nggak perlu mewah, cukup tercukupi. Alhamdulillah istrinya senang, anaknya senang, tercukupi dapurnya semuanya. Mungkin kita juga tenang buat bermain, buat ngejalani hobi kayak gitu. Oh my god. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia ya Abi. 1:30. Istri juga perlu hiburan, keluarga juga perlu hiburan, jangan mikirin hiburan orang hungkul. Jadi santunya sebelum saya main, ya anak istri saya juga ada waktu buat bermain buat sama mereka, kayak gitu sih. Baju Fakman di Jadi itu tuh waktu pendakian ke Gunung Kembang sama perahu. Sebenarnya tuh power bank tuh ada, cuman di saat itu power bank itu habis. Saya lupa ngecas. Power bank tuh habis, terus kondisinya bocor lah. Dia ngecasnya nggak maksimal.
Akhirnya ketika pulang, kan saya beda bis ya sama teman-teman ke Bandung, saya langsung ke Cikarang. Mungkin di situ saya juga di bis tuh agak panik nih, nggak bisa ngabarin, karena ngabarin tuh cuma terakhir saya nyampe jam 11. Karena di tiket itu berangkat jam 8 nggak salah ya, sampai jam 11. Teman saya ngabarin kayak gitu tuh ke istri. Oh iya, oke, nanti kabarin lagi aja. Mungkin lewat jam 11, HP udah lowbat tuh, nggak ada kabar. Makanya istri panik. Istri panik ngubungin teman-teman kayak Asandi, terus Waroro itu kan, yang jalur ke Bandung tuh dihubungin, tanyain. Nah, bisa ngubungin tuh setelah saya nyampe ke rest area daerah Cirebon kalau nggak salah. Dari Cirebon rest area saya cas lagi, itu udah setengah 12 sebenarnya. Saya bilang power bank udah nggak ini, baterai habis, maaf nggak ngabarin. Bukannya nggak mau, tapi nggak bisa karena HP saya udah benar-benar lowbat gitu. Terus saya kasih estimasi kemungkinan nyampe jam 2. Terus responnya pas kita nyampe, istri saya lagi nangis coy. Itu mungkin yang bikin saya harus ini lagi ya, mempersiapkan lagi itu. Karena ternyata seperti itu. Yang ditungguin tuh sebenarnya hanya kabar. Istri saya tuh tahu ya, saya tuh kadang cuek. Cuek cewek. Kalau udah butuh baru nyari. Nah, mungkin karena salah satu kepanikan gitu ya. Akhirnya udah nih saya beliin power bank, pakai, jangan sampai rusak lagi. Apalagi naik gunung bawa ada sinyal, kasih kabar. Tetap menjalani hobi naik gunung. Sekarang sih kondisional ya. Saya juga harus mengamankan keluarga saya gitu, takutnya pas waktu saya tinggalkan buat main gitu, ada satu hal yang memang harus dilakukan gitu tanpa ada saya nanti di rumah. Saya juga harus memastikan itu gitu. Jadi ada pembackup lah gitu istilahnya. Ada pembackup. Jadi kalau misalkan saya tinggalkan agak jauh pun, keluarga saya masih tetap aman gitu di rumah. Kalau masih naik gunung itu masih menyenangkan, ya saya tetap lakukan. Untuk menjalani hobi naik gunung akan tetap berlanjut sampai waktu yang belum ditentukan. Kenapa saya bilang karena sampai waktu yang belum ditentukan, mungkin kondisi orang itu kan nggak tahu ya ke depannya kayak apa. Kalau selama sehat terus nih, insya Allah gitu ya, dikasih kesehatan, jaga kesehatan, saya akan melanjutkan hobi naik gunung. Meskipun itu naiknya tipis-tipis lah, kayak naik yang di belakang rumah, Tangkuban Perahu, misalkan, atau yang daerah-daerah Bandung, Burangrang, itu akan tetap saya lakuin. Karena udah jadi sesuatu hal yang aneh jika saya nggak mendaki itu. Yang pengen saya sampaikan, terutama buat istri saya sih ya. Yang pertama, terima kasih atas izinnya, atas perizinannya. Setiap kali saya beraktivitas dengan kesenangan saya, selalu memberi izin gitu, memberi dukungan lah gitu. Meskipun memang saya sendiri sih yang harus membatasi gitu aktivitas-aktivitas yang memang secara prioritas masih bisa saya lakukan gitu. Terima kasih Beb. Terus buat anak saya mungkin ya, Bas, Papa naik gunung dulu ya.
untuk beberapa hari ini mungkin saya juga minta maaf ke istri sama anak saya gitu, karena secara naik gunung kondisinya memang lost contact gitu ya, lost contact karena ya di mana ada gunung ada sinyal gitu ya. Tapi secara overall sih saya sebisa mungkin mengabari kondisi saya. Kalau misalkan memang masih ada sinyal saya kabarin biar istri saya, anak saya tahu gitu posisi saya tuh ada di mana, lagi ngapain gitu. Tapi kalau misalkan sudah lost contact pun sebelumnya saya pasti ngabarin. Besok udah mulai naik gunung, udah nggak ada sinyal, jadi nanti saya kabarin lagi kalau misalkan udah ada sinyal gitu. Cuma untuk sejauh ini ya saya dengan diskusi, negosiasi, yang penting komunikasi dengan istri, alhamdulillah masih aman. Jadi semua yang sudah saya lakukan tentang aktivitas yang saya senangi itu saya sangat banyak terima kasih ke istri saya. Mama sayang, terima kasih sudah mengizinkan Papa main, Papa ulin. Nggak lama, tapi cukup membahagiakan, karena perlu refreshing oge. Tapi tetaplah ada waktunya juga kita bermain sama sekeluarga. Nanti intinya terima kasih lah, alhamdulillah punya istri yang pengertian, yang bisa memberi izin, memberi kepercayaan. Insya Allah izin kepercayaannya Papa jaga dengan baik. Dan buat Asaga, ini hobi Papa, ada waktunya sama AA sama Mama, dan ada waktunya juga Papa main sendiri. Tapi kalau misalkan nanti AA juga suka naik gunung, nggak apa-apa, nanti ya sama Papa nanti sedikitnya dikasih tahu gimana naik gunung itu. Intinya kalian tetap prioritas, kalian tetap yang utama, nggak ada lagi. Untuk keluarga, terutama orang tua ya, terima kasih udah membekali saya hal-hal yang mungkin tidak akan semua anak atau semua orang dapat gitu. Terutama dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas outdoor seperti ini. Mungkin dari keluarga saya juga ya, Kang Ilham, hampir semuanya itu adalah pendaki, tapi bukan pendaki profesional. Intinya tiap minggu tuh ada aja harus naik gunung gitu, meskipun itu ke belakang rumah, ke Burangrang atau Tangkuban Perahu, cuman buat buka bekal aja di sana, makan di atas turun lagi. Untuk istri, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk tetap melakukan hobi saya, pendakian gunung. Terus terima kasih sudah support terus aktivitas-aktivitas saya, terutama terkait hobi gitu ya. Mungkin banyak hal-hal kecil yang kadang nggak saya pikirkan, tapi sama beliau sama istri saya itu ada aja gitu, ini kurang, ini kayaknya harus bawa ini nih. Hal-hal itu support kayak gitu sangat berarti banget lah buat saya. Nanti pasti akan ada waktunya kita nanjak, kita melakukan pendakian bareng.